Bab 29. Pertemuan ayah dan anak. Di aula tempat tinggal tertentu di keluarga Chu, seorang pria paruh baya dan seorang pria muda sedang duduk. Pria muda itu mengenakan jubah putih. Dia memiliki wajah yang tampan dan seluruh tubuhnya memancarkan aura khusus. Orang itu adalah kakak laki-laki Chu Feng. Dia adalah murid pelataran dalam di sekolah tanda pagar 1 di Provinsi Azure, sekolah Lingyun, Chu Guyu. Adapun lelaki paruh baya itu, dia adalah ayah Chu Guyu dan Chu Feng, Chu Yuan. Berderit. Saat mereka berdua mengobrol, pintu yang tertutup rapat itu perlahan dibuka. Siapa bilang kamu bisa masuk tanpa mengetuk? Meninggalkan. Ketika dia berbicara dengan gembira dengan putranya, ada seseorang yang berani mengganggu tanpa izin. Chu Yuan dengan marah membanting meja dan berteriak. Tapi, ketika pintu benar-benar terbuka dan bayangan tipis, lemah masuk, dan ekspresi marah Chu Yuan langsung membeku. Ayah, saudara. Chu Feng menggaruk sedikit dan memasuki aula sambil tertawa. Kedua orang ini adalah orang yang paling dekat dengannya. Ini saudara. Setelah melihat Chu Feng, Chu Guyu sangat senang. Dengan beberapa langkah dia tiba di depan Chu Feng dan memeluknya. Saudaraku, akhirnya kamu kembali. Aku sangat merindukanmu. Aku juga merindukan kakakmu. Chu Feng juga memeluk Chu Guyu dengan kuat. Aku belum melihatmu dalam 5 tahun. Kamu sudah tumbuh tinggi dan lebih tampan. Aku hampir tidak mengenali kamu. Chu Guyu dengan hati-hati menilai Chu Feng dan matanya dipenuhi sukacita. Tapi aku masih belum setinggi kamu, kata Chu Feng sambil tertawa. Kamu hanya begitu tua. Dalam beberapa tahun lagi, kamu pasti akan lebih tinggi dari aku. Chu Guyu dengan penuh kasih menggosok kepala Chu Feng. Mengapa kamu bahkan tidak menyapa aku ketika kamu kembali? Chu Yuan juga berjalan, dan kebahagiaan yang tidak dapat digantung tergantung di wajahnya. Meskipun anggota keluarga Chu tidak memandang Chu Feng sebagai bagian dari keluarga Chu, dalam hati Chu Yuan, Chu Feng adalah putranya, dan dia tidak berbeda dengan Chu Guyu. Melihat jubah ungu Chu Feng, Chu Yuan bertanya lagi, kamu sudah memasuki pelataran dalam? Chu Feng tersenyum sambil mengangguk. Baik, aku mengatakan bahwa anak aku Chu Feng tidak seburuk itu. Chu Yuan tertawa keras, dan tawanya luar biasa bahagia. Mereka bertiga belum melihat diri mereka dalam 5 tahun dan mereka memiliki banyak hal untuk dikatakan. Mereka mengobrol selama setengah hari dan bahkan tidak makan siang. Bapak, Chu Yuan, Tuan telah meminta kamu dan Tuan Muda Guyu untuk pergi. Ketika itu sore, ada telepon dari luar kediaman. Suara itu datang dari Kepala Zhao, Menteri luar biasa untuk keluarga Chu. Meskipun dia bukan bagian dari keluarga Chu, posisinya sangat tinggi. Jadi, pada saat itu, Chu Feng, kakaknya, dan ayahnya berjalan keluar dari kediaman. Kepala Zhao, apakah kamu tahu mengapa dia meminta kami untuk pergi ke sana? Chu Yuan bertanya dengan sopan. Ini tentang pertemuan keluarga. Semua anggota keluarga Chu telah pergi ke sana. Kepala Zhao yang memiliki rambut putih tersenyum dan mengatakan itu. Aku melihat. Guyu, Feng, mari kita pergi. Chu Yuan memandang Chu Guyu dan Chu Feng kemudian bersiap untuk berjalan menuju ruang konferensi keluarga Chu. Ken Min San, but when it is added behind a name, it don't mean too much other than a sign of a close relationship and as a filler character. Sounds a bit better when you have Fenger compared to just Feng. Bapak, Chu Yuan,
Tuannya hanya menyuruhmu dan Tuan Muda Guyu untuk pergi. Tepat saat mereka akan bergerak, mereka dihentikan oleh Zhao. Apa ini? Mendengar itu, Chu Guyu menjadi sangat marah. Kepala Zhao tenang, dan dia sedikit tersenyum ketika berkata, ini adalah arti dari Tuan. Aku hanya menyebarkan berita. Petik 2. Saat itu, bukan hanya Chu Guyu, tapi wajah Chu Yuan sangat jelek juga. Mereka mengatakan itu adalah pertemuan keluarga, tetapi mereka tidak memanggil Chu Feng. Artinya sangat jelas. Ayah, saudaraku, kalian berdua pergi dengan cepat. Jangan membuat kakek tidak bahagia. Tepat pada saat itu, Chu Feng berbicara sambil tersenyum. Senyumnya sangat tenang dan emosinya bahkan tidak terpengaruh sedikit pun. Setelah berada di keluarga Chu selama bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dan melihat Chu Feng seperti itu, hati Chu Yuan terasa seperti dipelintir oleh pisau. Dia juga merasa bahwa dia bukan ayah yang berkualitas, dan dia berkata sambil menepuk bahu Chu Feng. Feng, aku akan menjamin bahwa pertemuan keluarga berikutnya akan mencakup kamu. Setelah mengatakan itu, Chu Yuan pergi ke ruang konferensi dengan Chu Guyu. Tingkat 9, Ranah Spirit. Chu Feng sangat gembira. Dia menuangkan seutas aura ke dalam tubuh Chu Yuan sekarang, dan apa yang dia rasakan adalah aura tingkat 9. Chu Feng tahu apa artinya itu. Di seluruh keluarga Chu, kecuali untuk generasi tua, tidak ada seorang pun yang mencapai tingkat ke-9 ranah roh. Jadi, itu adalah tangan terbesar yang dimiliki Chu Yuan sebagai kandidat. Tingkat 9, ranah spirit. Dengan hanya satu langkah lagi, seseorang bisa memasuki ranah asal. Di ranah asal, kamu tidak lagi menggunakan energi spiritual. Kamu menggunakan kekuatan asal. Itu adalah kekuatan yang jauh di atas energi spiritual. Ranah yang sepenuhnya melampaui ranah roh. Master saat ini dari keluarga Chu, Chu Yuan Ba, hanya satu yang berada di tingkat 1 dari ranah asal. Chu Yuan mampu mencapai level 9 dari ranah spirit pada usia ini. Jarak ke tahap asal hanya lebar string, jadi Chu Feng benar-benar bahagia dan bersemangat untuknya. Bapak, Chu Yuan, sesuatu terjadi. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua bergema dan orang besar berlari dengan wajah panik. Paman Zhang, apa yang terjadi? Chu Feng mengenali orang itu. Dia adalah salah satu pelayan untuk keluarga Chu. Apakah kamu Tuan Muda Chu Feng? Melihat Chu Feng, Zhang mengungkapkan wajah yang berbeda. Ketika Chu Feng meninggalkan keluarga Chu, dia hanya anak kecil yang berumur 10 tahun. Ada perubahan besar dengan 5 tahun, tetapi Zhang masih samar-samar mengenali Chu Feng. Itu aku. Chu Feng tersenyum dan mengangguk. Tuan Muda Chu Feng. First Beas muncul di tambang biji di belakang gunung, kata Zhang dengan panik. Best First, jantung Chu Feng menegang, dan dia berlari dengan kecepatan terbang ke gunung belakang tanpa berpikir. Tambang biji di belakang gunung keluarga Chu adalah sumber pendapatan yang sangat penting bagi keluarga Chu. Tapi, para penambang di tambang biji kebanyakan adalah warga negara biasa. Bahkan jika ada orang yang tahu sedikit seni bela diri, kekuatan mereka sangat rendah. Binatang buas. Chu Feng telah melihat mereka sebelumnya. Bahkan jika itu adalah first base peringkat 1 terlemah, para penambang itu tidak bisa merawat mereka. Chu Feng bahkan tidak mau memikirkan apa yang akan terjadi jika para penambang bertemu dengan first base. Tapi setelah Chu Feng pergi, sudut-sudut Zhang meringkuk menjadi senyum saat konspirasi menang.
Paman Zhang, terima kasih untuk pekerjaan kamu. Sebelum Chu Feng pergi lama, Chu Sun berjalan dan memberi Zhang beberapa perak. Hehe, hanya melakukan apa yang harus aku lakukan. Zhang mengambil perak dan berkata, Tuan Muda Chu Sun. The First Beast selalu berada di bagian dalam di belakang gunung. Bagaimana kamu mendapatkannya di dekat tambang? Petik 2. Itu rahasia. Tuan Muda Chu Sun, itu metode yang sangat bagus. Tapi, para First Beast itu sepertinya semakin banyak berkumpul, dan mereka semakin menakutkan saat mereka datang. Aku pikir kita harus cepat-cepat pergi. Rambut Zhang berdiri tegak ketika dia berpikir tentang binatang buas yang dia lihat di dekat tambang. Apa yang harus ditakuti? Yang terkuat tidak akan lulus peringkat 3, dan Chu Feng berlatih di sekolah Azure Dragon selama 5 tahun. Jika dia bahkan tidak bisa mengurus beberapa First Beast, maka dia lebih baik mati. Petik 2. Chu Sun mendengus dingin. Alasan mengapa dia melakukan semua pekerjaan itu adalah untuk membuat Chu Feng sedikit menderita. Bagaimana dia bisa pergi dan menyelamatkannya? Tapi, Tuan Muda Chu Sun, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Chu Feng dan jika Tuan Chu Yuan memeriksanya, maka aku khawatir itu tidak akan terlalu baik. Zhang masih agak khawatir. Baik, kita akan pergi dan melihatnya. Setelah beberapa pemikiran, Chu Sun merasa bahwa Zhang tidak salah. Jika Chu Feng meninggal, maka dia mati. Tetapi jika Chu Yuan mengetahui bahwa kematian Chu Feng terkait dengannya, maka itu tidak baik. Ketika Chu Sun dan Zhang memasuki gunung belakang dan bahkan sebelum tiba di tambang, mereka menemukan bahwa Chu Feng dikelilingi oleh sekelompok besar penambang dan mereka berjalan menuju keduanya. Para penambang bahkan membawa beberapa monster besar. Dengan melihat lebih dekat, mereka adalah First Beast. Bab 30 Monster. Tuan Muda Chu Sun, kamu juga datang. Ah, binatang buas ganas itu terlalu menakutkan. Tapi untungnya, Tuan Muda Chu Feng tiba tepat waktu, atau aku benar-benar bahkan tidak berani membayangkan akhirnya. Melihat Chu Sun, beberapa penambang berlari mendekat dengan rasa takut yang tersisa pada mereka wajah. Oh, hanya pada saat itu Chu Sun mengetahui bahwa ada total 9 First Beast. 5 peringkat 1, 3 peringkat 2, dan 1 peringkat 3. First Beast itu bukan apa-apa baginya, tetapi dia merasa bahwa Chu Feng seharusnya tidak bisa berurusan dengan mereka. Mungkinkah Chu Feng sudah mencapai tingkat 4 dari dunia roh? Tetapi bahkan jika Chu Feng memiliki kekuatan tingkat 4, itu tidak mungkin untuk menghabisi begitu banyak Best First dalam waktu sesingkat itu kan? Chu Sun, terima kasih. Saat Chu Sun berada dalam kebingungan, Chu Feng tersenyum padanya, dan di dalam senyuman itu, sebenarnya ada beberapa ucapan terima kasih. Saat itu, Chu Sun benar-benar terpana. Secara tersembunyi, ada perasaan tidak enak yang menyebar di hatinya, dan tanpa berpikir, dia dengan cepat berlari menuju tambang biji. Tuan Muda Chu Feng, kamu membunuh semua ini? Zhang melihat binatang buas yang tidak bernapas dan merasa itu tidak bisa dipercaya. Dia jelas mendengar bahwa Chu Feng adalah sepotong sampah yang tinggal di tingkat 2 selama bertahun-tahun. Bahkan jika dia memasuki pelataran dalam sekolah Azure Dragon, paling banyak dia akan berada di tingkat 3. Bagaimana dia bisa membunuh Best First dengan begitu cepat? Jadi apa? Chu Feng menyingkirkan senyumnya dan menatap Zhang. Bukan saja dia tidak memiliki kelembutan sebelumnya, bahkan ada beberapa niat dingin. Tidak ada. Hanya bertanya secara acak. Ditatap oleh Chu Feng seperti itu,
Zhang mundur beberapa langkah dalam ketakutan dan keringat dingin keluar dari dahinya. Paman Zhang, kamu sudah lama berada di keluarga Chu. Mengapa kamu semakin kacau saat bertambah tua? Petik 2. Ingat, sebagai pelayan, hal-hal yang harus kamu tanyakan, harus kamu lakukan. Hal-hal yang seharusnya tidak kamu tanyakan, kamu seharusnya tidak. Hal-hal yang harus kamu lakukan, harus kamu lakukan. Hal-hal yang seharusnya tidak kamu lakukan, lebih baik tidak dilakukan. Petik 2. Ada makna di balik makna kata-kata Chu Feng, dan Zhang memiliki wajah pucat karena ketakutan. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa pada saat itu dan tubuhnya bergetar tak terkendali. Chu Feng dengan dingin tersenyum ketika melihatnya seperti itu. Itu membuktikan bahwa tebakannya di dalam hatinya benar. Tuan muda Chu Feng, apa yang harus kita lakukan dengan Best First ini? Apakah kita membawa mereka kembali ke kediaman Chu? Lusinan penambang mengelilinginya. Tidak perlu menyusahkan orang-orang di kediaman hanya dengan beberapa binatang ganas. Bawa saja mereka pulang dan makanlah. Chu Feng melambaikan tangannya seolah tidak masalah lalu berjalan menuju kediaman Chu. Terima kasih Tuan Muda Chu Feng. Para penambang itu meledak dengan kebahagiaan. First Base adalah monster aneh yang bisa membudidayakan. Meskipun kulit luar mereka sekuat baja, daging mereka sangat lezat. Dikatakan bahwa setelah makan, itu tidak hanya akan memperkuat tubuh seseorang, bahkan akan membuat hidup mereka lebih lama. Semuanya adalah harta dari atas ke bawah dan itu adalah objek dengan biaya yang cukup besar. Tapi, Chu Feng memberi First Base yang begitu berharga kepada mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak bahagia? Dan ketika mereka melihat Chu Feng dengan tangan kosong membunuh semua First Base dalam sekejap dengan mata mereka sendiri, para penambang lebih menghormati Chu Feng. Dekat tambang, Chu Sun tiba di tempat di mana ia menemukan binatang First pada awalnya. Setelah melihat bahwa tidak ada orang di sekitarnya, dia berjalan ke pohon besar dan melompat. Ketika dia jatuh kembali, ada kotak kayu ekstra di tangannya yang penuh dengan lubang-lubang kecil. Guru memang benar. Benda ini dapat menarik First Base, tetapi mereka tidak dapat menemukan kotak ini. Ini benar-benar hal yang baik untuk memancing First Base. Petik 2. Tapi untuk bisa menarik Best First di pegunungan yang dalam. Selain bit spiritual, obat spiritual normal benar-benar tidak bisa melakukan triknya. Saat dia mengatakan itu, Chu Sun membuka kotak kayu. Tapi, ketika dia membukanya, warna wajahnya langsung berubah sangat. Dia menemukan dengan kaget bahwa kotak kayu yang awalnya berisi bit spiritual kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana bit spiritual? Chu Sun jatuh ke tanah dengan puff, dan wajahnya benar-benar pucat tanpa warna. Meskipun kotak kayu itu diturunkan oleh gurunya, bit spiritual dibeli oleh ayahnya dengan harga yang sangat tinggi. Ayahnya siap menggunakannya untuk menembus ke tingkat 9 dunia roh. Jika dia memberitahu ayahnya bahwa bit spiritual hilang karena dia, ayahnya pasti akan langsung melepas kulitnya. Apakah itu? Tiba-tiba, Chu Sun teringat adegan di mana Chu Feng mengucapkan terima kasih dan dia tiba-tiba mengerti sesuatu. Saat dia memegangi kotak kayu itu, dia menggertakkan giginya dan berkata, Chu Feng, aku belum selesai denganmu. Pada saat yang sama, Chu Feng sudah kembali ke kamarnya sendiri. Dia menutup pintu dan mengeluarkan sebuah manik yang memiliki energi spiritual yang melekat di sekitarnya dari sakunya ketika dia memiliki senyum jahat di wajahnya. Chu Sun, terima kasih banyak. Setelah berjalan dalam lingkaran yang sangat besar, setelah menghabiskan banyak usaha,
kamu melakukan semua itu hanya untuk memberi aku harta ini dan membantu aku menembus ke tingkat 6. Hehe. Kamu cukup dermawan sebagai kakak laki-laki. Petik 2. Chu Sun tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Feng memiliki kekuatan roh. Meskipun kotak kayu itu akan membingungkan indera penciuman dari First Beast, itu tidak bisa membingungkan kekuatan roh Chu Feng. Saat Chu Feng tiba, dia segera menemukan kotak kayu yang berisi bit spiritual, dan dia menentukan bahwa itu adalah perangkap yang dibuat oleh manusia. Ketika dia akan menuruni gunung dan melihat ekspresi terkejut Chu Sun dan Zhang, Chu Feng bahkan lebih yakin bahwa keduanya bekerja bersama dan ingin menyakitinya. Tetapi mereka tidak akan pernah berpikir bahwa mereka tidak dapat menyakiti dan sebaliknya mereka menderita sendiri. Teguk. Setelah memasuki perut, bit spiritual langsung menjadi energi spiritual yang sangat besar. Tetapi, bahkan sebelum energi spiritual yang sangat besar itu sempat menyebar, ia dihisap oleh Dantian. Pada saat itu, Chu Feng samar-samar bisa mendengar suara mengunyah yang seperti serigala lapar dari Dantiannya. Ketika suara itu menghilang, perubahan besar terjadi pada Dantiannya. 9 lightning beast menggeram dan mengubah sekali lagi. Ketika semuanya kembali normal, energi spiritual yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya melonjak keluar dari dantiannya dan itu mengisi setiap bagian dari tubuh Chu Feng. Tingkat 6, alam roh Chu Feng membuka matanya dan senyum bahagia ada di wajahnya. Seseorang yang memasuki level 6 roh dunia pada usia 15 akan sudah dianggap jenius. Seseorang yang naik dari level 2 ke level 6 di bawah 2 bulan hanya bisa digambarkan dengan satu kata, monster. Waktu berlalu, dan dengan berkedip, hari pertemuan keluarga Chu tiba. Yang disebut pertemuan ini bukan hanya konferensi di dalam keluarga Chu. Itu juga merupakan tampilan kekuatan keluarga Chu keluar. Itu penuh sesak di tempat pelatihan seni bela diri kota Gunung Miring. Tidak hanya itu menarik orang kaya kota untuk datang dan menonton, itu juga menarik banyak kekuatan di dekatnya. Di dalam kekuatan luar ini, beberapa datang dengan undangan, beberapa datang karena kekaguman, tetapi tujuan mereka semua sama, dan itu adalah untuk melihat kekuatan keluarga Chu saat ini. Jadi ketika anggota utama keluarga Chu muncul, keaktifan langsung naik ke titik didih. Lihat, itu tuan dari keluarga Chu, Chu Yuanba. Petik 2. Orang yang pertama kali dilihat oleh semua orang adalah orang tua yang memimpin. Meskipun dia cukup tua, punggungnya seperti harimau dan pinggangnya seperti beruang. Saat dia berjalan, angin bertiup. Dan di bawah alis seperti pedang yang seperti salju itu, ada gelombang mengagumkan yang terpancar darinya dan itu membuat orang-orang agak takut. Orang itu adalah kakek dari Chu Feng dan yang lainnya, tuan dari keluarga Chu, Chu Yuanba. Satu-satunya orang di keluarga Chu yang melangkah ke ranah asal. Di belakang Chu Yuanba adalah 6 putra keluarga Chu kan? Semuanya benar-benar memiliki kehadiran yang mengesankan dan mengesankan. Aku ingin tahu siapa tuan baru keluarga itu nantinya. Petik 2. Apa terburu-buru? Aku mendengar bahwa dalam pertemuan keluarga Chu hari ini, ia akan secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dan tuan baru juga akan dipilih. Petik 2. Yang berarti hari ini akan sangat menarik. Ketika mereka memikirkan bagian terpenting dari pertemuan keluarga Chu hari ini, semua orang sudah tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Bab 31. Tamu yang tidak diundang. Tempat ini cukup ramai. Tapi ketika anggota keluarga Chu memasuki tempat pelatihan seni bela diri, sekelompok orang berjalan dengan anggun. Ini keluarga Su dari kota Pear Tree.
Bukankah keluarga Su dan keluarga Chu memiliki hubungan yang buruk? Bagaimana mereka masih berani datang ke sini saat ini? Petik 2. Banyak orang tahu dari mana kelompok orang itu berasal. Itu adalah fraksi bermusuhan terbesar dari keluarga Chu, keluarga Su. Keluarga Su adalah penguasa kota terdekat, dan karena memperebutkan sumber daya alam, tidak ada sedikit konflik antara mereka dan keluarga Chu. Banyak orang merasa bahwa cepat atau lambat, akan ada pertempuran besar antara keluarga Chu dan keluarga Su. Tepat pada saat ini, keluarga Su membawa begitu banyak orang dan muncul. Jadi pikiran pertama orang yang tak terhitung jumlahnya adalah bahwa keluarga Su datang untuk mencari masalah. Su Qiang, hari ini adalah pertemuan keluarga Chu aku. Untuk apa kamu di sini? Melihat itu, anak tertua dari 6 putra keluarga Chu, ayah Chu Wei, Chu Renyi, membawa sekelompok orang dan menghadap mereka. Chu Renyi, kenapa kamu begitu tegang? Kami di sini hanya untuk membuat segalanya lebih hidup. Laki-laki bernama Su Qiang memandang Chu Renyi dengan jijik, dan dalam tatapan itu bahkan tidak menempatkan Chu Renyi di matanya. Su Qiang juga yang tertua dari putra keluarga Su, tetapi dia berbeda dari Chu Renyi. Dia sudah ditetapkan untuk menjadi pemimpin masa depan keluarga Su dan dia bahkan seorang ahli tingkat 9 dari dunia roh. Jadi, di matanya, Chu Renyi bahkan tidak sama dengannya. Satu-satunya orang yang cocok untuk berbicara dengannya adalah tuan saat ini, Chu Yuanba. Su Qiang, pertemuan keluarga Chu kami tidak menyambut keluarga Su. Tepat pada saat itu, Chu Yuan juga berjalan. Apa? Tidak ada yang tersisa di keluarga Chu? Kamu pikir giliran kamu untuk berbicara dengan aku? Wajah Su Qiang berubah, dan tekanan dari tingkat ke-9 dari ranah spirit melanda tanpa menahan diri terhadap Chu Renyi dan yang lainnya. Chu Renyi mengerutkan kening pada saat itu. Dia yang hanya di tingkat 8 tidak mampu menahan tekanan itu. Tapi, selama masa sulit itu, Chu Yuan melangkah maju dan dengan dingin berkata, "Aku, Chu Yuan, cukup terhadap orang-orang sepertimu." Pada saat yang sama suaranya terdengar, tekanan kuat Chu Yuan keluar dari tubuhnya. Tekanan itu tidak hanya membatalkan tekanan Su Qiang, itu bahkan memaksa masuk ke keluarga Su. Perubahan itu terjadi terlalu cepat dan Su Qiang bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Kerumunan di belakangnya didorong kembali oleh tekanan Chu Yuan dan hanya Su Qiang yang bisa menolak. Tingkat 9 ranah roh, Su Qiang memiliki wajah kaget. Tidak peduli apa, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Chu Yuan juga mencapai tingkat 9 dunia roh, dan tekanan itu hanya lebih kuat daripada dirinya, tidak lebih lemah. Level 9 dari dunia spirit. Keluarga Chu yang kelima, Chu Yuan, berada di tingkat ke-9 dari dunia roh. Petik 2. Impresif. Pada usia itu dia sudah mencapai tingkat 9 dari dunia roh. Tampaknya posisi master keluarga akan menjadi miliknya tidak lain dari dirinya. Merasakan tekanan Chu Yuan, tangisan kejutan terdengar di luar tempat pelatihan seni bela diri. Bahkan wajah Chu Yuanba yang sedang duduk sedikit berubah dan terkejut kebahagiaan melonjak ke mata ini. Kawan kelima, kapan kamu melakukan terobosan? Chu Renyi bertanya secara emosional. Kakak besar, aku hanya menerobos beberapa hari yang lalu. Chu Yuan ringan tersenyum dan menjawab. Chu Yuan selalu menghormati saudara lelaki yang lebih tua ini. Itu bagus, menerobos itu baik. Tampaknya tempat master akan benar-benar milik kamu. Chu Renyi tersenyum dan menepuk pundak Chu Yuan karena ia benar-benar bahagia untuk Chu Yuan. Biasanya,
yang tertua adalah orang yang duduk di posisi penguasa keluarga, tetapi dia tidak peduli tentang itu. Dia hanya peduli tentang kekuatan keluarga Chu. Big Bro, sepertinya kata-kata itu diucapkan agak terlalu dini. Tiba-tiba, tekanan alam roh level 9 lain datang dari punggung Chu Renyi. Memalingkan kepala dan melihat, wajah Chu Renyi dan Chu Yuan tidak bisa membantu tetapi berubah. Di belakang mereka, seorang pria paruh baya berwajah putih perlahan-lahan berjalan mendekat. Orang itu adalah putra keenam dari keluarga Chu, dan juga ayah Chu Honfei, Chu Nanshan. Kakak keenam, kamu juga sudah melangkah ke tingkat ke-9? Wajah bahagia Chu Renyi menjadi lebih bahagia. Kakak, itu hanya tingkat ke-9 dari ranah roh sehingga tidak perlu menjadi terlalu emosional. Tujuan aku adalah ranah asal. Chu Nanshan dengan tenang tersenyum dan kebanggaan terpancar dari seluruh tubuhnya. Jadi putra keenam dari keluarga Chu juga di tingkat ke-9. Tampaknya posisi master tidak diputuskan. Hehe, sepertinya hari ini kita akan melihat beberapa pertunjukan yang bagus. Orang-orang yang ada di sana untuk keaktifan berteriak, tetapi wajah-wajah kekuatan terdekat sangat jelek. Mereka sangat jelas apa artinya dengan kemunculan dua ahli yang tiba-tiba di tingkat ke-9 dari dunia roh. Bahkan Su Qiang yang arogan dan kasar juga mengerutkan kening dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Itu bukan hal yang baik untuk keluarga Su. Yang datang adalah tamu. Renyi, biarkan keluarga Su di sini dan duduk. Tepat pada saat itu, suara yang jelas saat petir berdering dan itu adalah Chu Yuanba yang berbicara. Pada saat itu, Chu Yuanba penuh dengan senyum. Chu Yuan dan Chu Nanshan adalah dua putra bungsunya, dan jika mereka memasuki tingkat 9 dunia roh pada usia itu, maka memasuki wilayah asal hanya masalah waktu. Yang juga berarti bahwa keluarga Chu-nya memiliki penerus yang berkualifikasi, jadi bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Karena dia begitu bahagia, dia tidak peduli untuk apa Su Qiang dan yang lainnya datang ke sini dan bahkan mengundang mereka untuk duduk. Semua orang dari keluarga Su, dengan cara ini. Mendengar kata-kata ayahnya, Chu Renyi tidak berkata lagi dan membawa kerumunan keluarga Su ke kursi. Chu Yuan ingin menindaklanjuti, tetapi tepat pada saat itu, Chu Nanshan mendatanginya dan bertanya dengan suara rendah, "Kakak kelima, menurutmu siapa yang akan dipilih ayah? Kamu atau aku? Pergi tanyakan padanya sendiri." Chu Yuan meliriknya dan cepat-cepat berjalan. Meskipun mereka bersaudara, Chu Yuan selalu tidak menyukai metode Chu Nanshan dalam menangani berbagai hal. Jika Chu Yuan ditanya siapa yang paling tidak dia inginkan dari tuannya, maka tanpa ragu dia akan mengatakan Chu Nanshan. Tepat setelah Chu Yuan berbalik, senyum Chu Nanshan di wajahnya langsung menarik dan tatapan dingin melesat dari matanya. Tetapi dibandingkan dengan mereka, 3 kandidat keluarga Chu lainnya memiliki wajah cemberut dan khawatir. Kesempatan mereka untuk tuan keluarga sudah hilang dan itu benar-benar membuat mereka merasa pahit. Tapi yang paling tertekan masih putra keempat dari keluarga Chu. Putra keempat dari keluarga Chu memiliki budidaya tingkat 8 di dunia roh. Jika bukan karena putranya, Chu Sun, yang kehilangan bit spiritual di mana ia menghabiskan harga sangat tinggi untuk membeli, pada saat ini juga, ia mungkin berada di level 9 dunia spirit juga. Mungkin dia bisa seperti Chu Yuan dan Chu Nanshan dan menunjukkan dirinya di depan semua tamu. Semakin dia berpikir semakin marah, dan dia sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya, memotong bibirnya, dan asap keluar dari 7 lubang wajahnya. Dia secara diam-diam memutuskan setelah pertemuan itu,
dia akan mencambuk putranya Chusun beberapa kali lagi atau dia tidak akan pernah menyingkirkan kebencian di hatinya. Ini sudah berakhir. Tatapan ayah sudah bisa membunuh. Setelah pertemuan itu, aku harus segera kembali ke sekolah angin 1000 dan aku tidak bisa membiarkan ayah menangkap bayanganku. Petik 2. Di sudut tertentu di luar tanah pelatihan seni bela diri, Chusun diam-diam mengamati ekspresi ayahnya. Dia memikirkan hukuman hari itu dan dia tidak bisa tidak menyentuh matanya yang mencuat. Seketika, rasa sakit yang tajam berapi-api panas datang dan dia berkata sambil menggertakkan giginya, "Chu Feng, aku akan mengembalikan utang ini padamu." Bukan, Chusun. Apa yang terjadi pada wajahmu? Siapa yang mengubah kamu menjadi seekor burung? Tetapi pada saat itu, ia mendengar suara yang dikenalnya. Saat dia mengangkat kepalanya dan melihat, wajah Chusun sangat berubah. Dari dekat, pelakunya yang membuat ayahnya memukulinya sedang menatapnya dan di wajahnya, bahkan ada senyum yang menggembirakan karena kemalangannya.